Shalom, my friends. Shalom semuanya. Thank you for joining us once again on RGM Zoom service. Terima kasih karena telah bergabung di ibadah online RGM sekali lagi. Tonight, we will proceed with Psalms 23, second session. Malam ini kita akan melanjutkan sesi kedua kita mengenai Mazmur 23. And before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Father, we thank you for your presence here with us today. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hadiratmu malam hari ini. Convict us by the power of your Holy Spirit. Insyafkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Help us to learn the truth. Bantulah kami untuk belajar mengenai kebenaran. Let your truth bring healing, restoration, and transformation into our lives. Biarlah kebenaran-Mu sendiri yang memberikan kesembuhan, yang memberikan juga transformasi dan pemulihan di dalam hidup kami. Continue to guide us by your Holy Spirit. Teruslah bantu kami dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Help us to be convicted by your truth. Bantulah kami, insyafkan kami dengan keyakinan kebenaran-Mu. We thank you, Father, for your mercy, your grace, your blessing, and your favor. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu, dan kemurahan-Mu. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan, Amen. Amin. Okay, Psalms 23, verse 2. Shall we turn to Oke, the scripture, please? Mazmur 23 ayat 2, kita akan bacakan ayatnya. He makes me lie down in fresh, tender green pastures. He leads me beside the still and restful waters. Mazmur 23 ayat 2 berkata, Dia membuatku berbaring di padang rumput yang hijau, segar dan lembut. Dia menuntunku ke tepi air yang tenang dan yang menyegarkan. So, my dear brothers and sisters, what does God really mean when he says, you will lie down in fresh and tender green pastures, and you will rest beside the still waters? Jadi, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih sebenarnya maksud Tuhan ketika Tuhan berfirman, kamu akan berbaring di padang rumput hijau yang segar dan lembut, dan beristirahat di tepi air yang tenang? Should we only focus on the worldly success, the blessings, and the miracle healings? Haruskah kita hanya berfokus pada kesuksesan duniawi, berkat, dan mukjizat kesembuhan? Or perhaps it is more than just seeking for comfort and provision from the Lord. Mungkin ini lebih dari sekedar mencari kenyamanan dan penyediaan atau berkat dari Tuhan. Have you ever wondered what does Jesus feed his sheep when he said, I am the bread of life? Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Yesus berikan kepada domba-dombanya ketika dia berkata, Akulah roti hidup? Let us now turn to the truth in John chapter 6, verse 35. Jesus replied, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry, and he who believes in and cleaves to and trusts in and relies on me will never thirst anymore at any time. Yohanes 6 ayat 35 berkata, Yesus menjawab, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan pernah merasa lapar, dan barang siapa percaya dan berpegang teguh serta berserah diri kepadaku tidak akan pernah haus lagi kapanpun. Jesus proclaims to all of us very clearly, I am the way, the truth, and the life. Yesus menyatakan kepada kita semua dengan sangat jelas bahwa Tuhanlah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jesus, our shepherd, he is the living word of God that proceeds from the mouth of God. Yesus, gembala kita, adalah firman Tuhan yang hidup yang keluar dari mulut Tuhan. When we purposefully feed on his written word, Ketika kita dengan sengaja menerima atau mau menerima firman-Nya Tuhan yang tertulis,
and determined to be consistently governed by his biblical laws without wavering. Dan bertekad untuk secara konsisten diatur oleh hukum-hukum Alkitabiahnya tanpa ragu-ragu atau goyah, You will realize that you will no longer hunger and thirst for the worldly success or the material gains. maka saudara akan tersadarkan bahwa kita tidak akan lagi lapar dan haus akan kesuksesan duniawi. Christians who genuinely believes in, meaning we decisively cleave to, trust in, and rely on Scripture to live a life that is pleasing and acceptable to God. Kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, artinya kita yang mau berpegang teguh, mau percaya dan bersandar pada firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan dan dapat diterima Tuhan. Yes, my friends, when our life is pleasing and acceptable to God, we will no longer be lacking and we shall not want. Ya, saudara-saudariku, ketika kita mau dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka hidup kita tidak akan kekurangan lagi dan kita tidak akan menginginkan hal-hal duniawi. Let us now turn to Ezekiel 34:14-16. I will feed them with good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fold be. There shall they lie down in a good fold, and in a fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel. Verse 15, I will feed my sheep, and I will cause them to lie down, says the Lord God. I will seek that which was lost, and bring back that which has strayed. And I will bandage the hurt and the crippled, and will strengthen the weak and the sick. But I will destroy the fat and the strong, who have become hard-hearted and perverse. I will feed them with judgment and punishment. Yehezkiel 34 ayat 14 sampai 16 berkata, Aku akan memberi mereka makan dengan padang rumput yang baik, dan di pegunungan tinggi Israel akan ada kandang mereka. Di sana mereka akan berbaring di kandang yang baik, dan di padang rumput yang subur mereka akan mencari makan di pegunungan Israel. Ayat 15, Aku akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membuat mereka berbaring, berkatalah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, dan yang tersesat akan kukembalikan. Yang sakit dan yang timpang akan kubalut, dan yang lemah dan yang sakit akan kuperkuat. Tetapi siang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan, yang keras hati dan sesat. Aku akan memberi mereka makan dengan penghakiman dan hukuman. Yes, my brothers and sisters, here according to Scripture, the shepherd will feed us with his word. Ya, saudara-saudari, di sini menurut kitab suci firman Tuhan, gembala kita akan memberi kita makan dengan firman-Nya. Jesus assures us the lost and those who have strayed, they will be found. Yesus meyakinkan kita yang hilang dan yang tersesat akan ditemukan. The hurt and those crippled by fear, insecurities, and anxieties, they will be healed. Mereka yang terluka dan lumpuh karena ketakutan, rasa tidak aman, dan kecemasan akan disembuhkan. The weak and the sick will be strengthened. Dan yang lemah, yang sakit akan dikuatkan. Jesus promised us he will lead us to good pasture. Yesus telah berjanji bahwa Tuhan akan memimpin kita ke padang rumput yang baik. So in reality, according to the context of Scripture here, there will be healing and forgiveness for Christians who are genuinely repentant. Kenyataannya sesuai dengan konteks kitab suci di sini, bahwa akan ada kesembuhan dan pengampunan bagi umat Kristen yang benar-benar bertobat. Meaning that they are truly remorseful of their past sins. Bertobat di sini artinya mereka benar-benar menyesali dosa-dosanya di masa lalu. And as we purpose to diligently honor and glorify God with our bodies,
Dan ketika kita bertekad untuk dengan tekun menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, there will be a tangible evidence of our spiritual transformation because we are committed to feed on His living word and continue to be nourished by His biblical laws. maka akan ada bukti nyata transformasi kerohanian kita karena kita berkomitmen untuk diisi dengan firman-Nya yang hidup dan mau dipelihara oleh hukum-hukum Alkitabiahnya. And again, it is written, the unrepentant that are hard-hearted, they are deceptive and perverse. Jesus declares to these Christians, I will feed them with judgment and with punishment. Dan lagi tertulis di firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau bertobat, yang berhati keras, yang suka menipu dan jahat. Yesus berkata bahwa orang-orang Kristen seperti ini, Tuhan akan memberi mereka makan dengan penghakiman dan hukuman. So my dear brothers and sisters, Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, we have to really understand what God is saying to us. kita harus benar-benar mengerti apa sih yang sebenarnya Yesus ingin ajarkan dan katakan kepada kita. Do you want to feed on the word of God, which is Christ, the living word? Apakah saudara mau dikasih makan firman Tuhan? Or do you want Jesus to feed you with judgment and punishment? Atau saudara mau dikasih penghakiman dan hukuman? Jesus says we must decide. Tuhan berkata kita harus bisa membuat keputusan. Acts 20:32. And now, brethren, I commit you to God. I deposit you in His charge, entrusting you to His protection and care. And I commend you to the word of His grace, to the commands and counsels and promises of His unmerited favor. It is able to build you up and to give you your rightful inheritance among all God's set apart ones, those consecrated, purified, and transformed of soul. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32 berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku serahkan kamu kepada Tuhan. Aku titipkan kamu ke dalam tanggung jawabnya, mempercayakan kamu dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Dan aku menyerahkan kamu pada firman kasih karunia-Nya, pada perintah dan nasihat, serta janji-janji kemurahannya yang tidak pantas kamu terima. Ia mampu membangunmu dan memberimu warisan yang sah di antara semua orang yang dikhususkan Tuhan, mereka yang disucikan, mereka yang dikuduskan dan diubahkan jiwanya. Yes, my friends, I want you to take note here. Ya, saudara-saudara, tolong ya, hal ini harus dicatat. The commands and the counsels that is written here refers to the New Testament laws and the teaching of Christ. It is not referring to the laws of the Pharisees. Perintah dan nasihat ini yang tertulis itu sedang merujuk pada hukum dan ajaran Kristus dalam perjanjian baru, bukan hukum orang Farisi. The word of His grace is God's unmerited favor. Kata kasih karunia yang ada di sini adalah kemurahan Tuhan yang tidak patut kita terima. We understand that we are saved by grace through faith. Kita mengerti bahwa kita itu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. That means we are saved by our obedience to His word, not by our own righteousness. Artinya kita diselamatkan karena ketaatan kita pada firman-Nya, bukan karena kebenaran kita sendiri. So His biblical laws written throughout the Bible equips us and prepares us spiritually for eternal life. Jadi hukum-hukum Alkitabiahnya Tuhan yang tertulis di seluruh Alkitab memperlengkapi kita dan mempersiapkan kita secara rohani untuk kehidupan kekal. And His word builds us up to receive our eternal inheritance among God's set apart ones. Dan firman-Nya membangun kita untuk menerima warisan kekal di antara orang-orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan. So if you read carefully, we confirm here in Scripture, not every Christian that is baptized
and speaks in gibberish will enter into heaven. Jadi kalau saudara memperhatikan firman Tuhan secara saksama, secara hati-hati, kita telah melihat konfirmasi di dalam Alkitab bahwa tidak setiap orang Kristen yang telah dibaptis dan yang bisa berbicara omong kosong akan masuk surga. The condition stated here is clear. Only the sheep that are consecrated, purified, and are transformed of soul can enter in because they faithfully obey, they accept, and practice the biblical laws of God. Kondisi yang disebutkan di sini itu sangat jelas. Hanya domba Tuhan yang disucikan, dikuduskan, dan diubahkan jiwanya yang dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan karena mereka dengan setia menaati, menerima, dan melakukan hukum-hukum Alkitabiah Tuhan. Now let's look at James chapter 4, verse 6 to verse 7. But he gives us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Therefore, it says, God is opposed to the proud and haughty, but continually gives the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. So submit to the authority of God. Resist the devil, stand firm against him, and he will flee from you. Yakobus 4 ayat 6-7 berkata, namun dia memberi kita kasih karunia yang semakin banyak melalui kuasa Roh Kudus untuk menolak dosa dan menjalani hidup yang taat yang mencerminkan iman dan rasa syukur kita atas keselamatan kita. Oleh karena itu dikatakan, Tuhan menentang orang-orang yang sombong dan aku, tetapi terus-menerus memberikan pemberian kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati, yang berpaling dari sikap merasa benar sendiri. Jadi tunduklah pada kekuasaan Tuhan, lawanlah iblis, berdiri teguh melawan dia, dan dia akan lari dari kamu. So as his sheep, we are instructed to resist the devil by effectively defying sin. Jadi, sebagai domba-dombanya Tuhan, kita diperintahkan untuk melawan iblis dengan secara tegas menentang dosa. God did not say resist temptation. God Tuhan said resist the devil. Tuhan tidak pernah berkata ya, menentang godaan, tetapi Tuhan berkata, tentanglah dosa. We are supposed to defy sin. Kita sudah diperintahkan, kita seharusnya mau menolak dosa. So ask yourself this question. Jadi How many tanyakan, Christians today you know who proclaim to be born again and spirit-filled are genuinely governed by this biblical law to consistently defy sin? jadi tanyakan pertanyaan ini pada diri Anda sendiri. Berapa banyak sih orang Kristen yang Anda kenal yang menyatakan diri mereka dilahirkan kembali dan dipenuhi roh, tetapi yang benar-benar diatur oleh hukum Alkitabiah ini untuk secara konsisten menentang dosa. As Christians, do we resist and stand firm against the evil one? Sebagai orang Kristen, apakah kita melawan dan berdiri teguh melawan si jahat? Do we put in every effort to make sure not to indulge in sinful practices? Apakah kita mau memberikan semua usaha kita untuk memastikan bahwa kita tidak mau melakukan perbuatan dosa lagi? Do we really practice the word of God, or are we too proud and haughty to obey? Apakah kita benar-benar mau taat dengan semua perintah-perintah Tuhan, atau apakah kita terlalu angkuh untuk taat dengan firman-Nya? So we see very clearly in Scripture, the genuine, born-again, Spirit-filled Christian is filled with His abundant grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and to live a life that is obedient and reflects both our faith and our gratitude for our salvation.
Jadi kita bisa melihat dengan jelas definisi di dalam firman Tuhan bahwa orang Kristen sejati yang dilahirkan kembali, yang dipenuhi roh dengan karunia-Nya yang melimpah melalui kuasa Roh Kudus akan memilih untuk menentang dosa dan menjalani kehidupan taat yang mencerminkan iman kita dan rasa syukur atas keselamatan kita. So, by having faith, it means we must be obedient. Jadi artinya ketika kita berkata bahwa kita memiliki iman, berarti kita mau menjadi umat yang taat. Faith is not blindly claiming and declaring. Ya, memiliki iman bukan berarti kita bisa secara buta mendeklarasikan atau mengaku-ngaku sebagai orang Kristen. So, what is the meaning of grace? Jadi apa sih arti dari kasih karunia yang sebenarnya? How are we saved by His unmerited favor? Bagaimana sih kita diselamatkan oleh kemurahan Tuhan yang tidak patut kita terima ini? We take a look at Titus chapter 2, verse 11 to 12. Kita akan melihat di Titus 2 ayat 11 sampai 12. For the grace of God, His unmerited favor and blessing has come forward, appeared for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. Verse 12. It has trained us to reject and to renounce all ungodliness, irreligion, lawlessness, and worldly, immoral, passionate desires, to live discreet, temperate, self-controlled, upright, holy, devout, spiritually whole, matured, and godly lives in this present world. Sebab kasih karunia Tuhan, kemurahan dan berkat-Nya yang tidak patut kita terima telah muncul menampakkan diri untuk pembebasan dari dosa dan keselamatan kekal bagi seluruh umat manusia. Ayat 12 telah melatih kita untuk menolak dan menanggalkan segala kefasikan, tidak beragama atau pelanggaran hukum, dan keinginan duniawi, maksiat, nafsu, hidup bijaksana, bertaraf, menguasai diri, jujur, suci, taat, utuh atau dewasa, dan saleh hidup di dunia sekarang ini. So as we can see, my friends, the biblical definition of grace, His unmerited favor, is not simply referring to forgiveness of sin. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat arti kasih karunia yang alkitabiah, yang sesungguhnya, arti dari kemurahannya yang tak patut kita terima, tidak hanya mengacu pada pengampunan dosa. According to Scripture, there is a practical application on our part. Menurut firman Tuhan, harus ada penerapan praktis dari pihak kita. We need the power of His grace, His unmerited favor, to reject sin and every desire that cause us to sin against God. Kita memerlukan kuasa kasih karunia Tuhan, kemurahannya yang tidak patut kita terima untuk menolak dosa dan segala hawa nafsu yang menyebabkan kita berdosa terhadap Tuhan. And as it is written in Scripture, His grace leads us to repentance and deliverance from sin. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam kitab suci, kasih karunia-Nya Tuhan menuntun kita pada pertobatan dan pembebasan dari dosa. And His grace prepares us for eternal life according to the conviction of His biblical laws and teachings. Dan kita juga telah diajarkan bahwa kasih karunia Tuhan mempersiapkan kita untuk kehidupan kekal sesuai dengan keyakinan hukum dan ajaran Alkitabiahnya. So if you say that I'm filled with His grace, then you must reject sin. Jadi kalau misalnya saudara berkata, saya telah dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, maka saudara harus menolak dosa. If you claim to be filled with His grace, then you must be self-controlled. Kalau saudara mengaku saudara itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara harus memiliki penguasaan diri. And if you say you are full of His grace,
you must practice spiritual maturity. Dan kalau saudara mengaku saudara dipenuhi oleh kasih karunia-Nya, maka saudara harus mempraktikkan kedewasaan rohani. Now let us move on to Mark 16:16. He who believes, who adheres to and trusts in and relies on the gospel and him whom it sets forth and is baptized will be saved from the penalty of eternal death. But he who does not believe, who does not adhere to, trust in, and rely on the gospel and him whom it sets forth will be condemned. Markus 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya yang berpegang teguh dan bersandar pada Injil, dan dia yang diberitakannya dan dibaptis akan diselamatkan dari hukuman kematian kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, yang tidak berpegang teguh dan percaya serta bersandar pada Injil, dan dia yang diwartakannya akan dihukum. So to make it simple for all of us to understand, Jadi saya mau membuat penjelasan ini secara sederhana. Jesus declares and proclaims any Christian who does not adhere to and trust in and rely on the gospel and continues to deliberately disregard his biblical laws will be condemned. Jadi Yesus sedang mengatakan dan mendeklarasikan bahwa setiap orang Kristen yang tidak menaati dan mempercayai serta bersandar pada Injil dan terus-menerus dengan sengaja mengabaikan hukum-hukum Alkitabiahnya akan dihukum. Yes, my friends, Jesus promised us that they will perish in their willful disobedience. Ya, saudara, Tuhan telah berjanji mereka yang tidak mau taat akan binasa karena dengan sengaja tidak mau taat dan bertobat. So I hope that since now we have read this portion of scripture, Jadi saya berharap ya, karena setelah kita sudah membaca porsi firman Tuhan ini, once and for all, you will not say, just believe. sekali dan untuk selamanya, tolong jangan hanya berkata, percaya saja itu cukup. You must adhere to, rely on, and trust in. Saudara harus bisa melekat, saudara harus bisa bersandar kepada firman-Nya. There's no such thing as just believe and do nothing. Tidak ada sekalipun firman Tuhan mengajarkan kepada kita hanya percaya dan tidak perlu melakukan apa-apa. And as it is written, none of us can declare or claim that we are already saved. Once saved, always saved. Dan seperti yang telah tertulis bahwa tidak ada di antara kita yang bisa mendeklarasikan bahwa sekali selamat, selamanya selamat. That is what the foolish Christians out there believe. Hanya orang-orang Kristen bodoh yang seperti di luar sana yang akan mempercayai ajaran ini. But I thank God, all of you here in RGM, you are wise and you are matured. Tetapi saya bersyukur karena di RGM semuanya adalah orang-orang Kristen yang bijaksana dan dewasa. And you will continue to allow His word to lead you to spiritual maturity. Dan saudara akan mengizinkan firman Tuhan untuk terus-menerus mengambil alih kehidupan saudara. Now let us take a look at Deuteronomy chapter 6 verse 25. And it will be accounted as righteousness, conformity to God's will in word, thought, and action for us if we are watchful to do all these commandments before the Lord our God as He has commanded us. Mari sama-sama kita lihat di Ulangan pasal 6 ayat 25. Dan itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan dalam perkataan, pikiran, dan tindakan bagi kita jika kita dengan tekun melakukan seluruh perintah ini di hadapan Yahweh Tuhan kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Yes, my friends, God demands righteousness.
Ya, saudara-saudari, Tuhan itu menuntut kebenaran. But we know our efforts of developing our own righteousness only amounts to filthy rags in the sight of God. Tetapi kita semua tahu dan sadar bahwa usaha kita untuk mengembangkan atau memperdalam kebenaran kita hanya akan menjadi sia-sia dan kotor di mata Tuhan. So Jesus specifically trains us according to this biblical law in Deuteronomy chapter 6 verse 25. Jadi Yesus secara khusus melatih kita sesuai dengan hukum Alkitabiahnya yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 25 ini. So listen very, very carefully. Jadi dengarkan baik-baik. It will be accounted to us as righteousness when we make every effort to conform according to God's will in word, in thought, and in action. Kita akan diperhitungkan sebagai kebenaran ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk ditransformasi, disesuaikan, dibentuk diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam perkataan, pikiran, dan tindakan kita. So how do we use this in daily application? Jadi bagaimana sih kita menggunakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? The Bible says we must obey, accept, and practice the biblical laws as written in Scripture so that we can consistently be in right standing with God. Firman Tuhan berkata, kita harus menaati, menerima, dan melakukan semua hukum-hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam firman-Nya agar kita dapat secara konsisten berada dalam kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. And as you can see, it is very straightforward. It is not confusing. Seperti yang telah kita lihat, firman Tuhan itu sangat terus terang, tidak membingungkan. The only question is, do you want to obey, accept, and practice His word? Pertanyaannya hanya satu. Apakah saudara mau menaati? Apakah saudara mau menerima dan melakukan hukumnya Tuhan? Revelations chapter 7 verse 17. For the Lamb who is in the midst of the throne will be their shepherd, and he will guide them to the springs of the waters of life, and God will wipe away every tear from their eyes. Wahyu 7 ayat 17 berkata, sebab anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menjadi gembala mereka, dan dia akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. My friends, here we see Scripture illustrates how our shepherd prepares his sheep to enter through the narrow gate. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita di sini bisa melihat bagaimana firman Tuhan menggambarkan bagaimana gembala kita mempersiapkan domba-dombanya untuk masuk melalui pintu gerbang yang sempit. His word is the living waters of life that prepares us for eternal life in God's kingdom. Firman Tuhan adalah air kehidupan yang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kehidupan kekal di kerajaan Tuhan. So now we learn everything is about His word. Jadi kita belajar bahwa semuanya itu sebenarnya tentang firman-Nya Tuhan. We must obey His commands. Kita harus taat perintah Tuhan. We must accept His teaching. Kita harus bisa menerima ajaran Tuhan. We must be conformed according to His biblical laws. Dan kita harus mau dibentuk sesuai dengan hukum dan ajaran Alkitabiahnya. And we must definitely be governed by His word. Dan sudah pasti kita harus mau dituntun oleh firman Tuhannya. Matthew 25, 31 to 34.
When the Son of Man comes in his glory, his majesty and splendor, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. Verse 32, all nations will be gathered before him, and he will separate them, the people, from one another, as a shepherd separates his sheep from the goats. Verse 33, and he will cause the sheep to stand at his right hand, but the goats at his left. 34, then the king will say to those at his right hand, come, you blessed of my Father, you favored of God and appointed to eternal salvation. Inherit, receive as your own the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Matius 25 ayat 31 sampai 34 berkata, ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, keagungan dan kemegahannya, dan semua malaikat kudus menyertai dia, maka dia akan duduk di tahta kemuliaannya. Ayat 32, segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka manusia satu sama lain seperti seorang gembala memisahkan dombanya dari kambingnya. Ayat 33, dan dia akan membuat domba-domba berdiri di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, kemudian raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, mari, kamu yang diberkati oleh Bapakku, kamu yang dikasihi Tuhan dan ditetapkan untuk keselamatan kekal, mewarisi, menerima sebagai milikmu sendiri, kerajaan yang telah dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan. So it is written that Jesus will separate the sheep from the goats. Jadi telah tertulis bahwa Yesus akan memisahkan domba dari kambing. It is actually quite easy to understand. Sebenarnya ini sangat mudah untuk dimengerti. The sheep are the genuinely repentant. Domba-domba adalah orang-orang Kristen yang benar-benar bertobat. And the goats are the willfully unrepentant Christians. Sedangkan kambing adalah orang Kristen yang secara sengaja tidak mau bertobat. And the Bible says, a day of judgment shall come upon all humanity that once existed throughout the ages. Dan firman Tuhan berkata bahwa hari penghakiman akan menimpa seluruh umat manusia yang pernah ada di sepanjang masa. And we shall all gather before Jesus, and we must all give account. Dan kita semua akan berkumpul di hadapan Tuhan dan memberikan pertanggungjawaban. And this is what Jesus said. Dan ini yang Yesus katakan. The sheep that faithfully continues to feed on the word of God and are transformed according to his precepts and biblical laws, they are prepared and established to receive their inheritance of eternal life. Dan ini yang Yesus katakan, domba-domba yang dengan setia terus-menerus mengisi hidup mereka dengan firman Tuhan, diubahkan sesuai dengan ajaran dan hukum Alkitabiahnya, mereka dipersiapkan dan ditetapkan untuk menerima warisan hidup kekal. And we know that judgment and punishment will come upon the goats, referring to the Christians who deliberately reject his biblical laws in willful unrepentance. Dan kita tahu dengan pasti penghakiman dan hukuman akan menimpa para kambing. Kambing-kambing di sini adalah orang-orang Kristen yang dengan sengaja menolak hukum-hukum Alkitabiahnya dan tidak mau bertobat. The goats are also all the unbelievers alike who reject the light because their deeds were evil. Dan para kambing di sini juga seperti orang tidak beriman yang telah menolak terang karena perbuatan mereka jahat. We can see that they are destined to be tormented in the lake of fire for eternity. Kita bisa melihat
para kambing ini, orang-orang Kristen seperti ini telah ditakdirkan untuk disiksa di lautan api selama-lamanya. So let us be very clear about this point. Jadi kita harus bisa mengerti poin ini dengan jelas. Not all Christians will go to heaven. Tidak semua orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga. Only those who feed on His word. Only those who are governed by His word. Hanya mereka yang mau diisi hidupnya dengan firman Tuhan, hanya mereka yang mau dituntun oleh firman Tuhan. The unrepentant Christians will be tormented in the lake of fire. Dan mereka, orang Kristen yang tidak mau bertobat akan disiksa di lautan api. Together with Satan and all those who reject Christ. Bersama dengan setan dan semua yang telah menolak Kristus. Luke 13:5. I tell you, no, but unless you repent, change your mind for the better, and heartily amend your ways with abhorrence, extreme hatred of your past sins, you will all likewise perish and be lost eternally. Lukas 13 ayat 5 berkata, Aku berkata kepadamu, tidak, tetapi kecuali kamu bertobat, berubah pikiran menjadi lebih baik, dan dengan sungguh-sungguh memperbaiki cara hidup kamu dengan kebencian yang luar biasa terhadap dosa masa lalu kamu semua juga akan binasa dan terhilang selamanya. Yes, my friends, I know all of you here in RGM, you are already repentant. Ya, saudara-saudari, saya percaya semua yang hadir di RGM malam ini sudah bertobat. But God reminds us, Tetapi Tuhan mengingatkan kita, not only must we amend our ways, bukan hanya saja kita harus menjaga cara hidup kita, but with extreme hatred, we must hate our past sins. tetapi kita juga harus bisa mau memiliki kebencian yang luar biasa terhadap dosa-dosa masa lalu kita. We know that we are commanded by His law to heartily amend our ways. Kita tahu bahwa firman Tuhan telah memperintahkan kita bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh dan segenap hati menjaga cara hidup kita. Meaning we must sincerely repent and stop indulging in sin. Artinya kita harus mau dengan sungguh-sungguh bertobat dan membenci dosa. So why did He say we must develop the extreme hatred for sin? Jadi mengapa firman Tuhan berkata bahwa kita harus memiliki atau mengembangkan kebencian yang ekstrim terhadap dosa-dosa kita? Because the only way to effectively stop sinning is to develop that extreme hatred for our past sins. Karena satu-satunya cara untuk kita bisa berhenti berbuat dosa adalah dengan mengembangkan kebencian yang ekstrim terhadap dosa masa lalu kita. And this is how we confirm in Scripture. Many Christians deliberately sin because they love to indulge in their sinful pleasures. Inilah bagaimana kita bisa melihat firman Tuhan itu secara tegas dengan berkata bahwa banyak orang Kristen yang dengan sengaja berbuat dosa karena mereka suka menuruti kesenangan dosa mereka. But for all of us here in RGM, we know that we will never indulge in what we hate. Tetapi semua yang ada di sini, yang ada di RGM, kita tahu bahwa kita tidak boleh dengan terus-menerus melakukan apa yang kita benci. So if we continue to develop hatred for our sins, we will eventually be delivered from the bondage of sin. Jadi, jika kita mau mengembangkan kebencian terhadap dosa-dosa kita, kita tahu pada akhirnya kita akan dibebaskan dari belenggu dosa. So yes, my dear brothers and sisters, Ya, saudara-saudariku yang terkasih, we must repent kita harus bertobat. and please develop extreme hatred for your past sins.
Dan tolong kembangkan rasa benci itu, rasa benci terhadap dosa masa lalu. so that you will never continue to sin and to betray Christ. Jadi kita tidak akan hidup terus-menerus di dalam dosa dan kita tidak akan mengkhianati Tuhan. Now let us move on to Matthew chapter 7, verse 18 to 19. A good, healthy tree cannot bear bad, worthless fruit, nor can a bad, diseased tree bear excellent fruit worthy of admiration. Verse 19. Every tree that does not bear good fruit is cut down and cast into the fire. Mari kita lihat di Matius 7 ayat 18 sampai 19. Tidak mungkin pohon yang baik, sehat, menghasilkan buah yang buruk, tidak berguna. Dan tidak pula pohon yang buruk, berpenyakit, menghasilkan buah yang baik, patut dikagumi. Ayat 19, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. So my friends, it is very clear again in scripture, every Christian who is not shaped and governed by his biblical laws does not grow in spiritual maturity. Jadi saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita, setiap orang Kristen yang tidak mau dibentuk dan diatur atau dituntun oleh hukum-hukum Alkitabiahnya tidak akan bertumbuh secara kedewasaan rohani. Every Christian not trained or spiritually transformed by his word is a tree that does not bear good spiritual fruit. They will be cut down. They will be cast into the fire and they will be tormented for eternity. Setiap orang Kristen yang tidak mau dilatih atau tidak mau diubahkan secara rohani melalui firman-Nya adalah seperti pohon yang tidak menghasilkan buah rohani yang baik, maka mereka akan ditebang, dibuang ke dalam api dan disiksa selamanya. John 15, 8 to 11. My Father is glorified and honored by this, when you bear much fruit and prove yourselves to be my true disciples. Verse 9, I have loved you just as the Father has loved me. Remain in my love and do not doubt my love for you. Verse 10, if you keep my commandments and obey my teaching, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remained in his love. Verse 11, I have told you these things so that my joy and delight may be in you, and that your joy may be made full and complete and overflowing. Yohanes pasal 15 ayat 8 sampai 11 berkata, Bapakku dimuliakan dan dimuliakan oleh hal ini. Apabila kamu menghasilkan banyak buah dan membuktikan dirimu sebagai murid-muridku, aku telah mengasihi kamu, sama seperti Bapa telah mengasihi aku. Tetaplah dalam kasihku, dan jangan ragukan kasihku padamu. Ayat 10, jikalau kamu menaati perintah-perintahku dan menuruti ajaranku, maka kamu akan tetap berada dalam kasihku, sama seperti aku menaati perintah-perintah Bapakku dan tetap dalam kasihnya. Ayat 11, hal-hal ini kukatakan kepadamu, supaya sukacita dan kesukaanku ada padamu, dan sukacitamu menjadi penuh, lengkap, dan melimpah. Jesus says to us, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love, so we too must do the same. Yesus berkata kepada kita, sama seperti aku telah menaati perintah Bapakku dan tetap berada dalam kasihnya, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. And in order for us to prove we are his sheep, we must keep his commands or commandments, obey and practice the biblical laws in his teaching in order to remain in his love. Yes, my friends, it is very, very conditional.
Untuk membuktikan bahwa kita adalah domba-dombanya, maka kita harus menaati perintah-perintahnya, menaati dan melakukan hukum-hukum Alkitabiah dalam pengajarannya, agar kita bisa tetap berada dalam kasih-Nya. Ya, saudara-saudari, ini sangat-sangat bersyarat. Now you understand why those who do not obey his word and practice his word, they are not his sheep. Sekarang saudara bisa mengerti mengapa mereka yang tidak menaati firman Tuhan bukanlah dombanya Tuhan. Because they don't remain in his love. Karena mereka tidak berada di dalam kasih-Nya Tuhan. Isaiah 58 verse 11. And the Lord shall guide you continually and satisfy you in drought and in dry places and make strong your bones. And you shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. Yesaya 58 ayat 11 berkata, dan Tuhanlah yang akan menuntun kamu senantiasa dan memuaskan kamu pada waktu kering dan di tempat kering serta menguatkan tulang-tulangmu. Dan kamu akan menjadi seperti taman yang diairi dan seperti mata air yang tidak pernah habis airnya. Yes, my friends, Jesus is our shepherd. Ya, saudara-saudari, Yesus adalah gembala kita. As what the scripture says to us, Jesus will continually satisfy us in drought and in dry places and even make our bones strong. Seperti yang telah firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Yesus akan memuaskan kita pada waktu kering dan Tuhan juga akan menguatkan tulang-tulang kita. We shall be like a well-watered garden whose waters fail not. Jadi kita harus seperti taman ya padang gurun yang dipelihara dengan baik, maka kita tidak perlu takut. But did you realize that this only applies to the sheep, not to the goats? Tetapi, apakah saudara sadar bahwa hal-hal baik ini hanya akan diberikan kepada para domba, bukan para kambing? So, my dear brothers and sisters, as long as we continue to obey and practice his biblical laws in humility, we shall be like that well-watered garden. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, selama kita terus menaati dan melakukan hukum-hukum Alkitabiahnya dengan kerendahan hati, kita akan menjadi seperti taman yang diairi. When you are faithful to obey and to practice his word, Jesus will be faithful to make sure your waters fail not. Ketika kita memilih untuk setia, untuk taat dengan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri pun akan memastikan bahwa mata airnya tidak akan pernah habis. Yes, my dear brothers and sisters, let us be encouraged. Ya, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mau dikuatkan. Let us continue to feed on his living word and prepare ourselves to inherit the eternal life that is in Christ. Marilah kita mempersiapkan diri untuk terus mengisi hidup kita dengan firman-Nya yang hidup. Kita juga mau mempersiapkan diri untuk mewarisi kehidupan kekal di dalam Kristus. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you for your wisdom and your truth in your word. Tuhan, kami bersyukur untuk hikmat-Mu dan kebenaran-Mu lewat firman-Mu. We know that when we continue to practice your word, we will be transformed. Kami tahu Tuhan, kami yakin ketika kami terus-menerus mau menaati firman-Mu, maka kami akan diubahkan. We know that when we continue to trust in your word, we will definitely not be lost. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami terus-menerus mau mempercayai firman-Mu, maka kami tidak akan hilang. And when we obey and practice
and continue to be governed by your word, we know we are your sheep. We are not the goats. Dan kami tahu ketika kami mau taat dan terus-menerus melakukan firman-Mu, bahwa kami sadar kami adalah domba-Mu dan bukan kambing. So we thank you, Lord, that you encourage us, Jadi kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menguatkan kami. that you really recognize us as your sheep. Karena Engkau telah mengenali kami sebagai domba-Mu. It brings us comfort Itu memberikan kami kenyamanan. to know that you will watch over us and protect us. Karena kami tahu bahwa Engkau akan memelihara kami dan melindungi kami. We are so grateful for your abundant provision, Kami sangat bersyukur untuk penyediaan-Mu yang luar biasa. that none of us here in RGM will be lacking. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada di antara kami yang di RGM akan kekurangan. We are blessed because you are faithful to bless us. Karena kami tahu Tuhan, kami diberkati karena Engkau dengan setia yang telah memberkati kami. And we thank you in Jesus' name. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Now let us lift up our hands to receive the benediction. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Yevarechecha Adonai ve'ish merecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panav elecha vehunicha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya, kita katakan, Amen. Thank you Amin. very much. God bless you. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.